فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari bab yang ke-9, Babud dalil ala sihhatil islami man hadarahul maut ma lam yughargir. Dan bab ini bab penting dari beberapa macam sisi, ya Pak. Dari sisi para pelaku maksiat atau orang-orang yang mau tobat, maka hadis ini memberikan harapan besar bahwasanya pintu taubat senantiasa terbuka sebelum mencapai waktu ghargharah. Kemudian juga dari sisi para juru dakwah, hadis ini sangat penting karena memberikan dorongan kuat. Jangan seseorang menyia-nyiakan waktu sedikit pun untuk mengajak kebaikan, walaupun di detik-detik akhir kehidupan seseorang. Bahkan ini detik yang paling menentukan. Makanya dulu Rasulullah SAW sangat bersyukur ketika ada seorang anak Yahudi di detik akhir kehidupannya, beliau beriman kepada Rasulullah SAW. Sangat bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari neraka dengan diberikan hidayah untuk berislam. Dan ini hal yang hendaknya senantiasa ada pada diri kita semua, akhwan. Bersyukur, gembira dengan adanya saudara-saudara yang mereka mau untuk mengambil agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mau apalagi untuk berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyambut seruan tauhid, menyambut seruan sunnah, dan berupaya untuk menjaganya agar mereka bisa istiqamah setelah kita sendiri mengupayakan untuk diri-diri kita terlebih dahulu. Nah, juga di antara faedah terpenting untuk jadi penghibur. Jadi penghibur siapapun itu, ketika telah mengupayakan semua sebab dalam memberikan nasihat kepada orang-orang yang dicintai agar dia berjalan di atas jalan yang benar, agar berjalan di atas ketaatan, tapi ternyata belum juga diterima, maka hadits ini sebagai penghibur, ya. Karena memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala saja. Nabi SAW saja dalam hadits ini tidak bisa memberikan hidayah kepada paman yang beliau sangat mencintai, paman yang memiliki andil besar di awal-awal dakwah Islam. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijak dalam meletakkan hidayah bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, baik. Pada hadits ini juga ibrah penting dalam seorang memilih teman. Teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar.
As-sahib sahib, teman itu menyeret orang yang berdekatan dengannya. Maka berbaguslah antum semua dalam memilih teman, berbagus dalam bersahabat. Pilih sahabat, pilih teman yang memang bisa membawa kita pada kebaikan, bisa sama-sama untuk ta'awun di atas ketaatan. Jangan memilih teman yang mengajak pada keburukan, karena teman yang seperti ini mereka akan menjadi musuh kelak di hari kiamat, akan saling bermusuhan. Naam, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mencintai, bersahabat karib, bersahabat erat di dunia, pada hari tersebut, hari kiamat akan menjadi apa? Adu, musuh satu sama lain. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun kecintaannya, persahabatannya di atas ketakwaan. Maka antum para talabatul ilm secara khusus ini dicamkan. Nah, cari teman yang memang bisa menyemangati kita dalam belajar. Nah, dan hati-hati kapan saja kau dapati teman ngajaknya pada yang jelek, ngajaknya pada hal-hal yang menyelisihi aturan. Ini bukan teman yang baik. Kalau memang kita tidak bisa mengupayakan kebaikan, tidak bisa untuk menasihati, nah, maka langkah yang paling aman adalah menjauhi, untuk menyelamatkan diri dan mencari teman yang baik-baik. Ini penting, akhwani fillah. Nah, agar seorang tidak menyesal di kemudian harinya, karena betapa banyak orang yang salah pergaulan, salah dalam memilih teman, akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang membinasakan. Dan seburuk-buruk teman ya syaitan, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Jadikan dia musuh, karena syaitan itu musuh. Makanya Allah katakan, wa man yattakhidhi syaitana waliyyan min duni faqad khasira khusranan mubina. Min dunillah. Siapa saja menjadikan syaitan sebagai wali selain Allah, sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Taib. Nah, kemarin akhwan kita mengambil beberapa riwayat dari riwayat hadits hadits Musayyib Ibnu Hazn, kemudian hadis Abi Hurairah. Jadi dalam bab ini intinya ada dua hadis. Naam, pada kisah yang sama dengan riwayat dan faedah yang saling melengkapi. Di antara hal yang ditambahkan dalam riwayat-riwayat setelahnya yaitu tentang apa? Tentang penjelasan upaya dari Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah untuk juga mengimbangi seruan Nabi SAW. Nabi mengulang-ulang seruan untuk mengatakan tauhid, dia pun mengulang-ulang seruan untuk tetap berada di atas syirik. Jadi inilah hakikat dakwah, kawan. Nah, dakwah itu ya memang kita apa? Kita berpacu. Nah, berperang untuk bisa mendapatkan orang-orang yang menerima dakwah. Nabi menyeru dan
orang-orang kafir juga menyeru. Maka jangan sampai kita kalah dengan orang-orang kafir. Jangan sampai kita kalah dengan ahlul batil dalam mendakwahkan kebaikan. Ini penting. Karena kalau tidak ada ghirah pada diri kita untuk berdakwah, untuk menyeru, mengajak pada yang baik, ini menunjukkan kelemahan yang sangat pada diri seorang muslim. Bahkan dia kalah dengan binatang. Hudhud, seekor burung kecil, semisal burung pipit, tapi dia memiliki himmah yang luar biasa untuk ikut andil dalam dakwah di jalan Allah, mengingkari syirik, mendakwahkan tauhid. Kisahnya masyhur dalam surat An-Naml. Bagaimana dengan sebab dia akhirnya kerajaan Saba dan ratunya masuk ke dalam Islam. Makanya butuh di sini himmah, kawan. Kita berperang dalam dakwah ini. Ya, sampai kalah dengan ahlul batil. Tempuh apa yang kita mampu. Ambil peluang yang memang terbuka bagi diri kita. Walaupun hanya dengan menunjukkan akhlak yang baik sebagai seorang muslim, sebagai seorang sunni salafi dalam bermuamalah, itu sudah dakwah. Dan sebaliknya, dengan buruknya akhlak itu juga menjadi menjadi penghambat dakwah. Itu orang ngaji katanya. Orang katanya mengikuti sunnah tapi muamalahnya jelek. Cara dagangnya licik. Cara dagangnya tidak jujur. Hati-hati ya. Terkadang satu kesalahan dalam hal yang seperti ini menjadikan menjadikan dakwah mentah, dakwah tertolak. Dan ini masuk dalam saddun an sabilillah, menjadi penghalang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagus terutama dalam muamalah. Yang berdagang ya dagang dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, bersaing dengan cara yang sehat. Dan sampai digelincirkan oleh syaitan demi mendapatkan beberapa tambahan keuntungan, tapi dia berbuat buruk yang akhirnya berdampak pada dakwahnya, pada sunnah yang dia bawa. Karena jangan dikira antum keluar jualan itu tidak dikenal. Oh itu dari sana, itu orang salafi. Itu sudah dakwah, keluar itu sudah dakwah. Jadi patrikan itu pada diri kita. Apalagi ummahat yang sangat jelas dan nampak dari dari pakaiannya. Jangan sampai dengan buruknya sikap di luar, dalam muamalah, dalam akhlak, akhirnya menjadi penghambat jalannya dakwah, atau menjadi pencoreng dakwah ahli sunnah. Dan itu seburuk-buruk perbuatan di antara perbuatan-perbuatan buruk yang ada. Oleh karena itulah akhwani fillah, saya ingatkan pada diri anak sendiri dan pada antum semua. Demikian pula sama ikhwah yang mendengar di luar sana, untuk kita patrikan pada diri kita bahwasanya kita mengemban dakwah. Kita mengemban dakwah. Jangan dikira dakwah cuman duduk di majelis, duduk di mimbar, mengajar di masjid, tidak. Semuanya punya bagian. Walaupun tadi hanya sekedar menunjukkan akhlak yang baik, muamalah yang baik ketika di luar. Baik. Ini penting, akhwan. Karena kelalaian dari sisi ini bisa mengakibatkan diri seseorang jatuh dalam kerugian.
dan menjatuhkan seseorang dalam hal yang sangat buruk, yaitu sebagai orang yang menghalangi dari jalan Allah. Karena dengan sebab perbuatan dia yang jelek, akhirnya orang yang tadinya simpatik ingin mengenal dakwah akhirnya mental. Nah, ini buruk. Dia tidak merasa telah berbuat buruk. Karena apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah jadinya. Baik. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, ikhwan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu man mata 'ala at-tauhid dakhala al-jannah. Bab yang menjelaskan bahwa siapa saja yang mati di atas tauhid, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Tapi ini bab yang agung, ikhwan, dengan hadis yang singkat tapi padanya makna yang agung berkaitan dengan keutamaan tauhid dan syarat kalimat tauhid. Maka perhatikan, siapa yang tidak menghafal dan tidak mampu menghafal sanad, maka minimal menghafal matannya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah al-Hafidz thiqah, wa Zuhair ibnu Harb, beliau juga thiqatun sabtun. Kilahuma an Ismail bin Ibrahim ibni Ulayyah. Kedua-duanya meriwayatkan dari Ismail bin Ibrahim ibni Ulayyah al-Asadi al-Basri. Thiqatun sabtun hafidh. Ini telah kita lewati beberapa kali 3 perawi tersebut. Qala Abu Bakar, maksudnya guru Imam Muslim yang disebutkan pertama kali Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Ibnu Ulayyah. Subhanallah. Ini detailnya Imam Muslim, ikhwan. Karena beda, Zuhair ibnu Harb mengatakan dengan an, sedangkan gurunya yang lain Abu Bakar mengatakan dengan haddatsana, maka beliau di sini bedakan kalau Abu Bakar mengatakan haddatsana. Pada tingkat kejelian yang luar biasa, dan tingkat amanah yang subhanallah. Kaum yang menjunjung tinggi amanah walaupun hanya sekedar apa? Ucapan beda haddatsana dan an. Mereka bedakan. Dan kita pada masa kini terkadang lafadznya sudah jauh beda saja masih apa? Masih disebar-sebar terkadang. Dinisbahkan kepada seorang alim atau kepada orang berorang yang lain. Maka ini penting, ikhwan, untuk kita ambil pelajaran bahwasanya ketika mengutip suatu ucapan, maka kutiplah ucapan sebagaimana aslinya. Kalau ingin mengutip, kutip sebagaimana aslinya. Jangan dibiasakan mengutip dengan pemahaman, dalam artian aku pahami demikian, padahal ternyata yang dimaksudkan oleh pembicara bukan itu. Apalagi ketika mengutip kemudian ditambah dan dikurangi dengan niatan untuk membuat kerusakan. Inilah namimah, yang merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Nah, Imam Muslim rahimahullah ta'ala, kita perhatikan ini, ketika mengutip, menyampaikan riwayat sangat detail. An Khalid, yaitu Khalid al-Hadza, namanya Khalid bin Mihran, dikenal dengan Khalid al-Hadza. Ini kita baru ketemu pertama kali di hadis ini. Perawi yang masyhur, dan masuk dalam deretan tabi'in karena melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Baik. Walaupun masuk dalam deretan sigharnya. Ra'a Anas melihat saja. Jadi sighar. Qala haddatsani al-Walid ibn Muslim an Humran an Uthman. Telah menyampaikan kepadaku Al-Walid ibnu Muslim. Di sini akhwan ada faedah penting untuk diperhatikan berkaitan dengan Al-Walid ibnu Muslim. Nah, karena jangan sampai kita keliru. Al-Walid ibnu Muslim di sini, adalah Al-Walid ibnu Muslim At-Tamimi Al-Ambari Al-Basri, seorang thiqah dan seorang tabi'in. Jadi akan kita ketahui di sini 3 deretan tabi'in meriwayatkan satu sama lain. Khalid, Al-Walid ibnu Muslim dan Humran. Ini 3 semuanya tabi'in. Nah, Khalid Al-Hadza sebagai faedah dinisbahkan kepada Al-Hadza ikhwani fillah bukan karena dia penjual sendal atau penjual sepatu, bukan. Nah, akan tapi karena beliau didapati ya duduk-duduk dengan penjual sepatu. Nah, ini salah satu sebabnya, yaitu duduk-duduk temannya penjual sepatu, penjual sendal seperti itu, hanya dinisbahkan kepadanya Al-Hadza. Tayyib. Dan untuk Khalid Al-Hadza ini seorang yang thiqah. Walaupun ada kritikan dari sebagian a'immah tentangnya, dan disimpulkan dengan kesimpulan yang bagus dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ya kawan. Kata beliau, wa dzahir anna kalam haula'i fi min ajli ma asyara ilaihi Hammad ibn Zaid min taghayyuri hifdhihi bi akharah aw min ajli dukhulihi fi amali sultan. Jadi adanya pembicaraan tentang kethiqahan riwayat Khalid Al-Hadza ini bukan karena beliau itu seorang yang lemah, bukan seorang yang dhaif yang tidak diterima riwayat. Cuman sebabnya ya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Hammad ibn Zaid, adanya perubahan hafalan di akhir kehidupan, yaitu di masa tuanya hafalannya berubah. Atau juga dengan sebab yang lain, yaitu dikarenakan dia masuk pada pekerjaan kepemerintahan, yaitu ditunjuk oleh sultan. Taib. Dan memang kawan dulu para a'immah banyak yang lari ketika ditunjuk oleh sultan untuk menjadi hakim atau untuk masuk ke ranah mereka, karena mereka khawatir terfitnah. Khawatir terfitnah. Karena dunia itu sangat menggiurkan dan menggelincirkan. Walaupun pada sebagian a'immah mereka memilih memang untuk terjun karena apa? Karena melihat masalah yang besar dan butuhnya pemerintah untuk bimbingan dari ulama. Dan ini tentunya masing-masing sesuai dengan kadar dan kondisi. Seorang yang merasa dirinya lemah jangan berani-berani. Tapi kita seorang memiliki ketakwaan yang tinggi dan
kekokohan. Maka ini syaratnya kalau ingin masuk ke ranah pintu-pintu sultan. Karena betapa banyak mereka yang awalnya di atas istiqah, kekuatan hafalannya tetap melemah. Ada kelemahan yang menimpa mereka. Nasallallahu al-afiyah. Dan Khalid bin Mihran dalam kitab-kitab biografi ikhwan didapati perawi hadis bernama Khalid bin Mihran cuma satu ini tok. Jadi diingat-ingat tidak ada duanya. Khalid bin Mihran yang dikenal dengan Khalid al-Hadza. Naam, nisbahnya al-Basri. Satu tok. Naam, di kitab-kitab tarajim para perawi. Adapun perawi setelahnya itu Al-Walid ibnu Muslim. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, jangan sampai kita keliru. Karena di sana ada satu lagi Al-Walid ibnu Muslim yang dikenal dengan tadlis. Dikenal dengan tadlis yang paling buruk, yaitu tadlisut taswiyah. Sehingga kalau ada perawi namanya Al-Walid ibnu Muslim, nah, kemudian kok riwayatnya an, ini berarti apa itu sebab pendhaifan. Cuman Al-Walid bin Muslim ini bukan Al-Walid ibnu Muslim yang kita pelajari saat ini. Karena yang kita pelajari ini Al-Walid bin Muslim At-Tamimi, seorang tabi'i. Sedangkan Al-Walid bin Muslim yang mudallis adalah Al-Walid bin Muslim Ad-Dimashqi. Dan dia apa tingkatannya? Nah, bukan tingkatan tabi'i. An Humran masyhur, beliau adalah maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, beliau masyhur pada hadis tentang wudu, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Humran ibnu Aban, maula Utsman bin Affan. Yang awalnya adalah seorang budak, kemudian dibeli oleh Utsman radhiyallahu anhu dan beliau merdekakan. Seorang yang thiqah, dan ini tentunya kemuliaan yang luar biasa, kawan. Dari kondisi yang sama kedudukannya seperti apa? Binatang-binatang peliharaan. Nah, budak itu kan benda. Nah, seperti binatang peliharaan, seperti barang-barang yang dimiliki seseorang. Kalau mati pemiliknya, dia diwariskan. Nah, kalau tidak suka dijual. Nah, pemiliknya tidak suka, jual. Tapi ketika Allah menginginkan kemuliaan, subhanallah, nah, dibeli oleh Utsman, dimerdekakan, akhirnya bisa mengambil ilmu yang banyak dari sahabat yang mulia ini, menjadi salah seorang perawi utama dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Naam. Baik. Adapun tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka kita tidak asing tentang beliau. Nah, khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin, yang dikenal dengan sifat malunya sampai-sampai para malaikat pun malu terhadap beliau. Dan salah seorang di antara 10 sahabat yang mendapatkan janji dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang pertama kali hijrah ke Habasyah, Utsman bin Affan.
Siapa? Sahabat yang pertama kali hijrah ke Habasyah, Yusuf? Utsman Ibnu Affan. Satu-satunya sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kesempatan kepada beliau untuk apa? Untuk menjadi menantu beliau 2 kali. Jadi memperistri 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperistri Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Tapi dalam waktu yang berbeda. Setelah satunya wafat, kemudian beliau memperistri putri Nabi yang lain. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapa saja yang mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Kondisi orang yang mati ini bagaimana? Dia mati dalam keadaan mengilmui bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Dan ini hadis yang agung, ikhwan. Padanya menunjukkan keutamaan mati di atas tauhid. Yang kedua, hadis ini menunjukkan persyaratan utama tentang bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah, yaitu persyaratan ilmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di sini, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Berarti harus seorang mengilmui la ilaha illallah itu. Bukan hanya ucapan di mulut saja tanpa dia mengetahui kandungan dan maknanya. Makanya ikhwan, hadis ini menjadi dalil persyaratan ilmu dari apa? Syarat-syarat la ilaha illallah. Maka mafhumnya kalau tidak terpenuhi syarat tersebut, ya yang menjadi jawab, yang menjadi janji Allah di sini, ya tidak akan diberikan. Dakhalal jannah, tidak akan tercapai. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ay ilmuilah. Makanya mengilmui tentang la ilaha illallah termasuk di antara ilmu yang pertama yang hendaknya dipelajari. Dan dulu para sahabat radhiyallahu alaihim belajar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan permasalahan seputar ini, seputar iman. Dan di antara hal pokok yang harus diilmui tentang la ilaha illallah yaitu tentang makna dan rukunnya serta syarat-syaratnya. Sekarang maknanya apa? Akmal. Makna la ilaha illallah itu apa? Tayyib. Tadi maknanya la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, atau tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Kemudian rukunnya ada 2, an-nafyu wal itsbat. Peniadaan pada la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak. Kemudian rukun kedua itsbat, penetapan. Apa itu penetapan? Dengan kata illallah. Ditetapkan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak diibadahi. 2 perkara yang sangat penting. Karena jangan sampai
seorang mengaku muslim tapi ternyata orang kafir musyrikin Quraisy lebih mengilmui tentang makna la ilaha illallah daripada dirinya. Dan ini ironisnya banyak didapati pada muslim-muslim di masa kini ya kawan. Mengaku muslim tapi makna la ilaha illallah tidak tahu, atau memahami dengan makna yang salah dengan kesalahan yang parah. Seperti misalnya la ilaha illallah maknanya apa? Maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna yang batil. Naam. Ya. Makna yang batil tadi apa? Ini makna batil yang banyak tersebar tentang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sisi kebatilannya dari mana? Sisi kebatilannya kawan, karena makna ini telah menyelisihi hakikat dan fakta yang ada, serta menyelisih apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kalimat tersebut. Adapun hakikat fakta yang ada, kenapa? Karena buktinya banyak sekali Tuhan selain Allah. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini batil. Kenapa? Karena banyak sekali Tuhan-Tuhan selain Allah, tapi Tuhan yang batil. Tuhan yang disembah masing-masing agama itu mereka namakan Tuhan. Sehingga Tuhan-Tuhan selain Allah banyak. Nah, cuman Tuhan-Tuhan yang batil, sesembahan-sesembahan yang batil. Adapun penyelisihan terhadap muradullah dan murad Rasulullah SAW jelas. Kenapa? Karena yang diinginkan dengan kalimat ini adalah meniadakan sesembahan yang hak dan menetapkan hanya satu saja yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu orang-orang kufar Quraisy ketika diperintahkan untuk mengatakan qulu la ilaha illallah, katakan oleh kalian la ilaha illallah, mereka menjawab aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak, Tuhan-Tuhan yang banyak ini satu saja. Sungguh ini adalah hal yang sangat aneh, hal yang sangat mengherankan. Mereka tahu maknanya, berarti bahwasanya maknanya menetapkan hanya Allah saja yang hak untuk diibadahi. Maka pahami makna ini ikhwan. Naam. Dan upayakan untuk memahamkan kaum muslimin tentangnya. Karena inilah makna yang hak yang wajib seorang untuk mengetahuinya dan menjaga agar mati di atasnya. Baik. Kemudian bukan berarti bahwasanya wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah di sini yang dituntut hanya sekedar mengetahui tok, sebagaimana yang dipahami oleh kaum Murji'ah, bahwasanya berarti yang dituntut yang penting mengetahui la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena orang-orang Murji'ah yang menyatakan bahwasanya iman itu cukup dengan ma'rifat, yang penting cukup tahu saja, cukup kenal saja. Mereka diantara alasannya ini. Murji'ah yang paling parah ini, Murji'ah apa itu? Yang iman itu cukup dengan ma'rifah, kasbi. Murji'atul Jahmiyah. Nah, ini jelas batilnya. Kenapa? Karena syariat itu akhwani fillah diambil semua dalil dari semua sisinya. Ini baru salah satu dalil yang la ilaha illallah diberi apa? Diberi batasan untuk bisa bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya ketika dia mengilmuinya. Dan di sana akan kita dapati yang lainnya Nabi SAW memberikan apa? Memberikan batasan-batasan dan persyaratan untuk kalimat la ilaha illallah agar bisa bermanfaat. Seperti misalnya tidak boleh ada keraguan. Wa huwa ghairu syakin fihima, akan kita lewati insyaallah, dalam keadaan dia tidak ragu padanya. Kemudian juga syarat-syarat yang lain dari syurut la ilaha illallah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain pula. Cuman intinya dari dalil ini dipersyaratkan ilmu.
Dan juga ilmu itu harus diamalkan. Berarti di antara persyaratan yang lain harus diucapkan. Kalau mengilmui tapi tidak mau mengucapkan, ini juga tidak diterima. Makanya dinukilkan ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau seorang bisa ngomong, tidak ada kebisuan badannya, kok tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka tetap dia dihukumi kafir walaupun mengatakan hatiku meyakininya. Harus dia mengucapkan. Nah, barakallahu fikum. Ini dulu sekilas tentang hadis yang kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Nah, dihafal. Yang tidak bisa menghafal dengan sanad, nah, maka diberi rukhsah untuk hadis ini. Nah, cukup matanya. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Ada satu pertanyaan sebentar.